Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Andriani, guru SMK Negeri 3 Purworejo, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini mohon izin Bapak saya akan melakukan wawancara dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini salah satu permasalahan yang mengusik kami ya Bapak dalam kaitannya dengan usaha mandiri yang sebelumnya kemarin unit produksi ya Bapak dan itu kaitannya dengan TEFA di mana TEFA atau usaha mandiri itu adalah salah satu wadah untuk mendorong siswa untuk berwirausaha seperti itu Bapak. Dan di sini TEFA adalah salah satu sarana pembelajaran yang cukup efektif Bapak di dalam produk kreatif dan kewirausahaan seperti itu. Nah, di sini permasalahan yang kami hadapi ya Pak, karena ada informasi mulai Januari ini karena ada keterbatasan dana di sekolah, di mana sekolah tidak boleh menarik pembayaran seperti itu. Nah, dan pembiayaan hanya berasal dari dana POS, dana APBD seperti itu. Nah, terkait dengan penggunaan dana tersebut, bahwa sekolah agak kesusahan Pak di dalam administrasi jika pemesanan konsumsi itu ditangani oleh usaha mandiri atau TEFA sekolah, di mana selama ini penyediaan konsumsi itu dilakukan atau dihandle oleh TEFA usaha atau usaha mandiri sekolah sebagai sarana pembelajaran nyata bagi siswa sebelum mereka, anak-anak kita itu PKL di luar Pak, seperti itu. Nah, ini sangat berdampak sekali bagi kami. Otomatis pemesanan itu berkurang drastis karena selama ini pesanan yang paling banyak itu memang dari sekolah Pak. Nah, karena ada gratis, sekolah gratis, tidak ada dana komite dan administrasi untuk penyusunan penyusunan administrasi dana BOS dan APBD itu sangat sulit dan rumit peraturannya. Maka mohon pandangan Bapak bagaimana agar dari dilema etika ini agar ada solusinya seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi disampaikan permasalahan terkait usaha mandiri atau unit produksi di sekolah yang dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Begini, bahwa kita sebagai pegawai negeri, sebagai salah satu organisasi di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, ketika ada aturan dan kebijaksanaan dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mau tidak mau kita harus mengikuti regulasi yang ada. Dan kita melaksanakan unit produksi usaha mandiri itu juga sebagai bentuk melaksanakan regulasi. Yang jelas dengan adanya regulasi tersebut kita harus taat aturan. Tidak ada istilahnya itu kita dirugikan atau kita istilahnya kita untuk membelenggu kita, karena itu memang aturannya seperti itu, harus kita taati. Itu hubungannya dengan aturan, hubungannya dengan kreativitas siswa. Unit produksi atau TEFA yang dulu namanya TEFA unit produksi, sekarang sesuai dengan aturan gubernur menjadi usaha mandiri sekolah. Nah, itu juga aturan terbaru yang juga harus kita ikuti. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti. Tentu itu dilakukan oleh pemerintah, semuanya juga demi kebaikan sekolah agar melaksanakan
pengelolaan sekolah ini akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Terkaitannya dengan usaha mandiri, tentu Bapak Ibu guru harus kreatif, siswa juga harus lebih kreatif mengorganisasikan, mengelola unit usaha ini. Tentu memang kalau kita usaha mandiri dijual kepada sekolah sendiri tentu akan lebih mudah, tetapi ini tidak memberikan tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu, karena kita dikatakan sukses mendidik anak kalau anak itu mampu bersaing ke dunia luar, bukan bersaing di dalam sekolah saja. Seperti itu. Jadi ini tuntutan, memang sangat tuntutan bagi kita, karena memang kita ini sebagai pegawai negeri yang taat, harus ikuti taat aturan regulasi yang ada, ya kita ikuti saja seperti itu. Baik Pak, terima kasih solusinya. Nah, untuk prosedur pengambilan keputusan yang seperti apa yang bisa dilakukan Pak? Nah, ya kita untuk kegiatan tersebut ya kita putuskan agar sekolah, unit usaha mandiri, unit produksi harus diputuskan harus mengikuti aturan tersebut. Ya, harus mengikuti aturan tersebut agar pengelolaan ini lebih akuntabel, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Baik, Pak. Dan hal apa saja yang menurut Bapak paling efektif untuk menyiasati perubahan peraturan seperti ini, Pak? Yang jelas aturannya kita pelajari baik-baik, kita ikuti aturan, kemudian kita minta dari teman-teman di jurusan, di unit produksi maupun di unit teaching factory untuk berkreativitas, mencari informasi apa yang kira-kira betul-betul yang menarik, yang bisa diterima oleh masyarakat, yang terutama memang pasar yang paling besar adalah pasar di dalam, pasar dari anak-anak, dari Bapak Ibu guru. Tentu kalau saya lebih berharap jangan mengandalkan dari anggaran pemerintah, karena memang secara aturan nggak diperbolehkan seperti itu. Nah, ikuti aja kreativitas Bapak Ibu guru, didata sebetulnya apa yang dibutuhkan Bapak Ibu guru akan membutuhkan teman-teman anak-anak yang lain, maka unit produksi mengikuti kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan juga kalau bisa keluar, diberi tantangan anak-anak untuk keluar agar lebih tumbuh kemandirian mereka dalam berwirausaha. Seperti itu. Baik Pak, mungkin di sini saya bisa menggarisbawahi bahwa tidak mengandalkan pesanan dari kegiatan, tapi mungkin bisa melibatkan personal guru masing-masing seperti itu, ya Bapak. Baik, kemudian berikutnya tantangannya Bapak, tantangannya dalam pengambilan keputusan ini Pak. Ya, saya paham kalau sudah seperti ini kan. Kemarin yang sudah berlaku kan ketika di sekolah ada rapat-rapat, maka pesannya di unit produksi. Iya Pak, betul. Karena itu menurut aturan dianggap itu hanya tidak memindahkan rekening, oleh karena itu karena masalah tersebut kemudian tidak diperbolehkan, maka bagi Bapak Ibu guru ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang merasa keberatan. Tetapi apapun keberatannya, karena itu sudah aturan, mau tidak mau harus diikuti. Kemudian sekarang silahkan Bapak Ibu berkreativitas bagaimana memasarkan ini. Tentu jadi tantangan tersendiri bagi teman-teman, juga bagi anak-anak. Tetapi ini memang di dunia nyata itu kan kita penuh dengan persaingan dan penuh dengan kompetisi yang harus dimenangkan. Seperti itu. Ya, selanjutnya tatkala di dalam penyelesaian dilema etika ini Pak, Bapak secara langsung menyelesaikannya di situasi tersebut, ataukah memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang bisa dijalankan seperti itu Pak? Ya,
Tidak ada jadwal khusus, tidak ada tim khusus untuk menyelesaikan kalau ada hal-hal yang seperti ini. Yang jelas kita kan sudah punya sistem, punya organisasi yang harus kita ikuti, kita beri kepercayaan. Sudah ada mekanisme bahwa mungkin di awal tahun kita punya target apa, misalnya dalam pengembangan usaha mandiri itu kita harus nanti punya target seperti ini, maka kemudian kita awali dari mencari informasi, mencari data, bagaimana masing-masing unit produksi itu mengembangkan, bagaimana untuk bisa maju ke depannya, kita berikan kesempatan untuk berkembang. Jadi tidak ada waktu khusus, tetapi kita memang sudah ada langkah-langkah untuk sampai ke sana itu harus seperti apa kita ikuti. Tentu dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan keadaan. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, apakah ada seseorang khusus gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan ini Pak? Tidak ada orang khusus, yang ada adalah tim manajemen, tim yang sudah kita bagi, karena di Usman itu sudah ada unit produksi masing-masing jurusan, TV masing-masing jurusan, ada koperasi atau bisnis center. Itu adalah orang-orang yang sudah kita beri kepercayaan, yang kita mintai laporannya, kemudian nanti kita kumpulkan secara berkala untuk mengkoordinasikan bagaimana pengembangannya. Jadi ya memang dari masing-masing unit itu kita ajak berbicara bersama secara sistematis untuk bisa mengembangkan seperti ini. Tentu tidak sesemua yang kita berikan kan tepat waktu, tetapi setidaknya pelan-pelan kita lakukan, karena ada yang kenyamanan lama untuk diubah itu juga tidak mudah. Kemudian untuk memulai hal baru itu juga tidak mudah. Yang penting kita selalu koordinasi, selalu diskusi. Kalau kita perlu penguatan ya kita mengundang narasumber dari luar atau bagaimana supaya bisa lebih mantap dalam mengembangkan usaha mandiri ini. Baik Pak, terima kasih sekali. Terakhir ini Bapak ya, untuk pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak ambil dari pengambilan keputusan dari permasalahan tersebut Pak? Ya, pembelajaran utama sama aja bahwa kita dengan banyak mendengarkan, kita akan banyak belajar. Kita banyak mencari informasi, berdiskusi dengan teman-teman di tim yang sudah kita ada itu kita ajak diskusi, kita mendengarkan. Dari hasil informasi itu nanti kita bisa memahami sebetulnya apa yang diinginkan, apa yang bisa kita lakukan, itu kita dapatkan pelajaran dari sana. Banyak mendengarkan, banyak mengambil informasi dari tim yang kita bentuk untuk kita jadikan keputusan bersama. Gitu. Baik Pak, terima kasih sekali Pak untuk wawancara hari ini. Sangat mencerahkan, dan saya juga sebagai CGP juga bisa mengambil pelajaran yang cukup berharga dari wawancara ini, dan saya bisa lebih berpikir, lebih melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mantap atas kekurangannya. Semangat, sukses menjadi CGP untuk angkatan 6 ini. Terima kasih.